Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, kita kembali bertemu lewat pelayanan khotbah minggu di hari ini, yaitu Minggu tanggal 13 Februari 2022. Saya percaya doa harapan saya untuk saudara semua yang mendengarkan khotbah ini, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tentunya penuh dengan sukacita. Saudara semuanya boleh diberkati Tuhan hari ini. Itulah harapan saya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah minggu kita hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon tuntunan Tuhan, sehingga kita bisa atau dapat mengerti firman yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi teks khotbah dalam minggu kita hari ini, yaitu Minggu Septuagesima, yaitu 70 hari sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, diambil dan dipersiapkan dari kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10 saudara. Saudara bisa membuka Alkitab saudara supaya kita bersama-sama membacanya. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita saat ini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita untuk minggu hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengucap syukur karena kebenaran ini, kebenaran yang sangat luar biasa. Berita sukacita bagi kita pada minggu hari ini. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Dari tema khotbah ini saudaraku, yaitu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, atau Mertua Mahalak Namarhapo Satu Jehovah. Ini menjadi sebuah harapan bagi kita hari ini. Kita tetap percaya bahwa lewat kebenaran ini kita akan benar-benar diberkati oleh Tuhan. Dengan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam terang tema ini, kita dapat mengerti bahwa yang pertama, Tuhan menghendaki atau menginginkan supaya saya dan saudara kita semua diberkati atau beroleh berkat. Dari tema ini kita bisa menangkap maksud ini, bahwa Tuhan menginginkan semua kita diberkati. Mengapa sedemikian besar harapan ini? Karena Tuhanlah sumber dan pemberi berkat itu sendiri. Jadi tidak muluk sebenarnya, bukan ungkapan muluk-muluk ungkapan ini. Diberkati orang mengandalkan Tuhan. Tuhan mengharapkan kita semua beroleh berkat hari ini, karena Tuhan sumber berkat dan pemberi berkat bagi kita. Yang kedua dari tema ini yang dapat kita pahami, bahwa Tuhan mau supaya dalam segala hal di kehidupan kita ini, kita hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Itulah yang diharapkan Tuhan kepada kita lewat firman yang kita renungkan dalam ibadah minggu ini.
lewat kita mendengarkan khotbah ini, supaya kita dapat berkomitmen mulai hari ini kita hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Lalu yang ketiga, kita bisa melihat bahwa janji berkat Tuhan itu pasti dan itu sungguh-sungguh dapat kita nikmati. Ketika Tuhan berjanji, tidak ada janji Tuhan yang tidak ditepati. Ini merupakan janji Tuhan. Diberkati orang mengandalkan Tuhan. Tuhan berjanji akan diberkati kita kalau hidup mengandalkan Tuhan. Ini bukanlah janji omong kosong, tetapi sebuah janji yang dapat kita nikmati, sungguh-sungguh kita bisa diberkati. Lalu yang terakhir, diberkati dan mengandalkan Tuhan adalah dua padanan kata yang bermakna sebenarnya sebagai sebab akibat bagi kita, saudaraku. Dan ini mengandung konsekuensi yang pasti dalam kehidupan kita. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, engkau pasti diberkati. Itu sebuah ungkapan sebab akibat. Diberkati karena mengandalkan Tuhan. Dan mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Seperti itulah makna yang dapat kita lihat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita lebih mudah dapat menangkap makna kebenaran firman Tuhan yang telah kita terima ini, sepintas kita perlu belajar ya memahami konteks teks firman Tuhan yang ya kita telah baca ini. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Allah melalui nabinya Nabi Yeremia yang diutus kepada umat Israel di bagian selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Di mana pada saat itu, saudara, kehidupan iman dan perilaku keseharian umat Tuhan pada saat itu telah sangat jauh menyimpang dari kehendak Tuhan. Telah sangat menyakiti hati Tuhan. Mereka telah meninggalkan Tuhan dengan berpaling kepada persekutuan dengan bangsa-bangsa lain, terutama bagi bangsa-bangsa yang mereka anggap lebih kuat, dan mereka menjalin persepakatan serta mengadakan kompromi untuk membangun sebuah aliansi kerjasama dengan mereka, dengan harapan akan mendapatkan topangan kekuatan ketika mereka menghadapi serangan dari bangsa-bangsa lain yang tidak sepaham dengan mereka. Karena memang kondisi di Timur Tengah pada saat itu memang terjadi krisis politik bangsa-bangsa. Dengan berbuat demikian, mereka beranggapan, saudara, bahwa masalah akan selesai. Persoalan mereka akan teratasi, sehingga mereka akan bisa aman dan mereka bisa hidup dengan tenang. Itulah harapan mereka melakukan semua itu. Dengan sengaja mereka meninggalkan Tuhan yang tidak kelihatan dengan mata mereka dan bersekutu dengan orang-orang yang memang kelihatan secara mata dan dapat menolong mereka secara nyata, tetapi pengharapan mereka ternyata tidak sepenuhnya benar, ya. Ternyata hal itu tidak menjamin mereka menjadi tenang, membuat mereka menjadi aman, tentram. Karena apa, saudara? Karena skema kesepakatan, kompromi dan aliansi dengan bangsa-bangsa lain itu ternyata membutuhkan biaya yang sangat besar. Ada harga yang harus mereka bayar untuk itu. Ya, mereka harus membayar upeti kepada bangsa-bangsa di mana mereka ingin ditolong, ya. Jadi, saudaraku, sehingga perhatian pemimpin bangsa pada saat itu terhadap kesejahteraan masyarakat, terhadap kesejahteraan rakyat hampir tidak ada lagi. Mereka terfokus untuk membangun koalisi bangsa-bangsa demi untuk menjamin pengharapan mereka akan aman. Akhirnya rakyat ditelantarkan, tidak diperhatikan, sehingga rakyat hidup semakin melarat, hidup semakin menderita. Itulah akibat dari mereka melakukan perbuatan yang seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu perilaku inilah yang dikecam oleh Tuhan lewat Yeremia dalam teks pembacaan kita ini, yang mengingatkan mereka bahwa rasa aman yang didapatkan dengan cara-cara seperti itu hanyalah sementara, tidak lebih, hanya sebagai rasa aman yang palsu, rasa aman yang semu. Untuk itulah Tuhan, saudaraku, dengan sangat keras berbicara kepada mereka
menegur mereka, ya, khususnya kepada pemimpin bangsa itu, mengatakan, kalau kita baca ayat yang kelima langsung tadi dikatakan di situ, terkutuk, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Luar biasa. Ada beberapa hal yang ingin kita lihat. Kita coba akan membahas hal ini. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Ini pertama coba kita ungkap dulu. Ini teguran yang luar biasa, mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Dan membuat mereka seperti yang dikatakan terkutuk. Karena mereka telah mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Saudaraku, Yeremia mengingatkan bangsa itu untuk tidak menaruh harapan mereka kepada bangsa manapun. Untuk tidak menaruh pengharapan mereka kepada kekuatan manusia manapun. Sebab dikatakan pasti itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah dan persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka setiap hari. Bahkan keamanan yang diberikan oleh bangsa lain itu bisa saja itu menjadi bumerang bagi mereka. Karena semakin mereka bergantung kepada bangsa lain itu, maka semakin besar upeti yang harus mereka bayarkan. Dan itu tentu pasti akan semakin menyengsarakan kehidupan mereka semuanya. Ya, menyengsarakan kehidupan bangsa itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi Allah perilaku seperti ini adalah perilaku yang terkutuk. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Mengapa dikatakan seperti itu? Ungkapan ini sangat keras, saudaraku. Terkutuk dikatakan. Karena sebagai umat Tuhan sebenarnya mereka seharusnya lebih mempercayai Tuhan. Lebih mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Atau harus dengan yakin dan menaruh serta mempercayakan hidup persoalan mereka serta segala masalah yang mereka hadapi itu hanya kepada Tuhan. Bukankah Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar di tengah-tengah bangsa itu. Dan itu menjadi sebuah sejarah bagi mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mereka memilih untuk dikatakan mengandalkan manusia. Atau dikatakan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Dalam arti menjadikan diri mereka sendiri sebagai pusat pertimbangan dan jalan keluar dan juga orientasi hidup mereka berpusat pada diri mereka, bukan lagi kepada Tuhan pemimpin hidup mereka sendiri. Hal itulah membuat Allah menjauh dari umat itu, saudaraku, dan tidak peduli lagi dengan keadaan mereka walaupun mereka telah hidup menderita. Akibatnya dikatakan mereka mengalami kesengsaraan hidup yang luar biasa, yaitu dikatakan ayat yang ke-6, seperti semak bulus di padang belantara, tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Bahkan kesan yang cukup kuat dan dari kondisi ini adalah dikatakan kehancuran hidup ada di tengah-tengah mereka. Yaitu mereka akan tinggal di tanah hangus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk, dikatakan saudaraku. Ini suatu kondisi kehidupan yang sangat memprihatinkan. Dari gambaran orang yang terkutuk yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tidak ada pengharapan lagi bagi mereka. Luar biasa, saudaraku. Demikian kondisi hidup setiap orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan. Dan saya yakin bukan hanya untuk orang Israel atau bangsa Juda nasihat ini atau peringatan ini. Ini juga berlaku bagi kita. Betapa sering kita dalam hidup ini selalu mau mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kemanusiaan kita, selalu berpusat kepada ego kita. Saudaraku, jika itu yang selalu kita lakukan, itu sebabnya hidup kita kering merontang. Sepertinya kita hidup di padang gurun, di padang belantara yang tidak berpenghuni. Bukankah itu gambaran hidup yang terkutuk? Bukan kita tidak bekerja keras, tetapi apapun yang kita kerjakan seperti tidak menghasilkan sesuatu yang mendatangkan kehidupan bagi kita. Mari saudaraku, terkutuk orang mengandalkan manusia. Mari kita bertobat kalau itulah yang kita lakukan selama ini. Untuk itulah firman ini datang menegur kita. Menuntun hidup kita untuk kita bisa kembali kepada Tuhan. Yang kedua, ini menjadi berita sukacita bagi kita. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Kita baca dalam ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang mengandalkan Tuhan yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Luar biasa. Dan ini saudaraku, kalau kita lihat dalam bahasa Batak,
Mengandalkan Tuhan ini diterjemahkan marhaposatu Jehovah. Itu terjemahan dalam bahasa Batak. Lapatannya artinya lapatanna aka manginang mamiako pakirimo niro hatta tutangan ni debata di bagasan hapor seaon tu dogogo do huaso ni debata patu pahoni dihita. Lapatan ni marhaposatu Jehovah songonima akamang. Mamiako pakirimo niro hatai tutangan ni debata di bagasa kaporsian atau tu pasti tu dogogo do huaso ni debata patu pahoni dihita. Kalau seperti itu kenapa kita masih meragukan Tuhan, saudaraku? Artinya ketika kita benar-benar hidup mengandalkan Tuhan, maka kita akan mampu meletakkan segala perkara atau segala harapan hati kita ke tangan Tuhan dengan sebuah keyakinan bahwa Dia Tuhan memiliki kuasa, memiliki kekuatan untuk melakukan itu semuanya bagi kita. Ini artinya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Luar biasa saudara penjelasan kebenaran ini. Jadi dari kebenaran ini kita bisa diajar pada saat ini betapa penting kita meletakkan perkara hidup kita, pengharapan hati kita, persoalan-persoalan kita sebagai bukti kita mengandalkan Tuhan. Kita yakin bahwa tangan Tuhan berkuasa. Tangan Tuhan sanggup dan mampu menolong setiap persoalan yang kita letakkan di tangannya. Ini penting bagi kita, saudaraku. Luar biasa. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itulah kalau kita baca juga penjelasan Salomo dalam kitab Amsal 5 pasal 3 ayat 5 sampai 7. Di sana Salomo mengungkapkan dengan terus terang. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Sangat memberi pencerahan bagi kita. Ini tuntunan jelas bagi kita. Ketika kita berkata kita mau mengandalkan Tuhan, maka dikatakan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akui Dia dalam segala lakumu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takut akan Tuhan, jauhi kejahatan. Kiranya dengan ungkapan kebenaran ini kita benar-benar ditolong hari ini untuk mau meletakkan hidup kita ke tangan Tuhan dan percaya Tuhan pasti mengasihi kita dan Tuhan pasti menolong kita. Itu yang kita lihat. Lalu yang ketiga yang kita bisa dapatkan dari kebenaran ini, berkat yang dapat kita peroleh ketika kita hidup benar-benar mengandalkan Tuhan. Kan diberkati orang mengandalkan Tuhan. Lalu berkat apa yang bisa kita dapatkan, saudaraku? Dalam penjelasan ayat 8 yang kita baca tadi, Alkitab di sini menjelaskan bahwa hidup orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi air. Puji Tuhan, gambaran real, gambaran kehidupan yang nyata. Ayat ini sebenarnya sinonim dengan apa yang diungkapkan oleh Daud dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sama sebenarnya saudaraku. Luar biasa. Lalu apa yang menjadi berkat bagi kita dari ungkapan ini? Ketika kita benar mengandalkan Tuhan dalam hidup. Berkat apa yang bisa kita peroleh? Dari penjelasan ayat ini selanjutnya kita akan bisa melihat ada beberapa berkat yang bisa kita dapatkan, sungguh-sungguh bisa kita dapatkan. Yang pertama dikatakan dalam pembacaan ini dikatakan ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Ini berbicara akar kehidupan, dasar hidup kita akan kuat. Kalau kita mengandalkan Tuhan, hidup kita akan kuat. Dasar hidup kita tidak gampang goyah, tidak rapuh. Dasar hidup kita tertanam di dalam Tuhan. Pasti kita kuat, saudaraku. Ini luar biasa. Ada jaminan kehidupan yang pasti kita dapatkan dari Tuhan. Sehingga kita bisa kuat dalam menghadapi apapun. Agar hidup kita akan tertanam kuat di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak mudah goyah. Karena Tuhan akan selalu menopang kita dengan kekuatan kuasanya. Ada aliran-aliran kehidupan yang memberikan kita kekuatan. Kuasa kehidupan mengalir dalam kehidupan kita. Tidak gampang goyah. Ini berkat rohani yang luar biasa. Bagi orang-orang hidup mengandalkan Tuhan, hidupnya tidak gampang goyah. Karena akar hidupnya tertanam jauh di dalam Tuhan, saudara.
Tuhan menguatkan dia. Yang kedua dikatakan tidak mengalami atau merasakan datangnya panas terik. Dalam artian saudaraku, selalu siap dalam menghadapi persoalan hidup dan tidak pernah menyerah. Tidak takut menghadapi panas terik. Silakan datang. Masalah tidak menjadi persoalan lagi bagi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Karena apa? Dia tahu saudaraku, hidupnya tertanam di tangan Tuhan dan tangan Tuhan menopang dia. Ini menjadi jaminan bagi dia. Tidak takut persoalan apapun, panas terik seperti apapun, dia tetap hidup. Dia tetap terjamin hidup. Dia tidak akan layu, dia tidak akan loyo, tetapi dia tetap berdiri kokoh karena topangan tangan Tuhan atasnya. Itu yang kita lihat. Lalu dikatakan daunnya tetap hijau. Puji Tuhan saudaraku. Orang yang mengandalkan Tuhan selalu mengalami kesegaran. Selalu memiliki semangat hidup yang luar biasa. Dan dia selalu penuh dalam pengharapan. Sehingga dia terpimpin selalu hidup dalam sukacita. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Dari mana kita mendapatkan sukacita? Bagaimana mungkin kita bersukacita kalau ternyata hidup kita kering kerontang? Tetapi ketika dia katakan daunnya tetap menghijau. Ini gambaran kehidupan sukacita anak Tuhan itu. Kenapa kita tetap hijau? Karena yang menghijaukan daun itu adalah ketika ada cadangan air yang cukup untuk tetap memberikan dia kehidupan. Dia tetap hijau saudaraku. Tetapi ketika akar hidupnya kering, tidak kuat, sebentar dia akan rapuh, dia akan kering dan tumbang. Tetapi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, dia akan segar. Tantangan boleh datang, persoalan boleh datang. Matahari bisa terik, tetapi karena dasarnya tersembunyi di tangan Tuhan, kehidupannya terjamin. Dia tetap segar, dia tetap dapat berpengharapan dan hidup dalam sukacita. Puji Tuhan sudah, bukankah itu yang kita harapkan dalam hidup ini? Ini luar biasa. Lalu dikatakan lagi, tidak khawatir dalam tahun kering. Dalam tahun kering, tidak hanya panas terik, tetapi dalam tahun kering pun. Tanah kering, semuanya kering sekelilingnya. Tetapi karena akarnya ada air kehidupan, dia tetap hidup dan kuat, kokoh. Memberikan bukti bahwa orang yang hidup dalam Tuhan tidak goyah menghadapi kekeringan apapun saudaraku. Ini yang perlu kita lihat. Tidak pernah khawatir dalam menjalani kehidupan. Sekalipun harus melewati masa-masa sulit dalam kehidupan ini. Dia tetap percaya hidupnya ditopang Tuhan. Hidupnya disertai Tuhan. Hidupnya pasti akan ditolong oleh Tuhan. Itu yang perlu kita dapatkan di situasi sulit seperti ini. Kita membutuhkan ini saudaraku. Lalu selanjutnya dikatakan tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang kita bisa dapatkan? Menghasilkan buah. Bukankah buah itu menjadi berkat? Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi bagi setiap orang yang merindukan berkat Tuhan. Hidup kita menjadi saluran-saluran berkat Tuhan. Karena kita sendiri tidak pernah kekeringan buah. Tidak pernah berhenti berbuah. Selalu berbuah saudaraku. Ini luar biasa. Berkatnya selalu terjamin. Ada, tidak akan pernah putus. Tidak akan pernah mengalami masa paceklik. Selalu akan disiapkan Tuhan. Selalu akan diberikan Tuhan. Itu yang perlu kita renungkan saat ini. Betapa sulit menghadapi hidup ini tanpa Tuhan saudaraku. Tetapi bersama dengan Tuhan kita akan diberikan jaminan. Di dalam Tuhan kita akan selalu berbuah. Di dalam Tuhan kita akan selalu diberkati. Dan yang terakhir saudaraku, ditambahkan poin dari penjelasan Mazmur 1 ayat 3. Di situ dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan saudaraku. Ada banyak orang yang kecewa dalam hidup ini. Karena dia telah berusaha dengan sekuat tenaga. Dengan segala upaya dan kemampuannya. Tetapi toh dia juga mengalami kegagalan. Mari saudaraku, kita introspeksi diri pada saat ini. Jangan-jangan karena kita mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak mengandalkan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Menaruh harapan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukankah keberhasilan itu berasal dari Tuhan? Bukankah segala keberhasilan itu bersumber dari Tuhan dan Tuhan memberikan itu kepada kita? Dan kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, firman Tuhan katakan apa saja yang kita lakukan pasti Tuhan buat itu berhasil. Inilah yang kita renungkan pada saat ini. Puji Tuhan saudaraku. Kira dengan kebenaran firman di minggu hari ini kita tertuntun dengan baik untuk bisa memahami betapa penting kita mengandalkan Tuhan. Sebagai kesimpulan penutup, lewat kebenaran ini
kita diberitahu tentang mengapa Allah mengajarkan kepada kita pada saat ini supaya kita benar-benar mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan manusia. Karena yang pertama, karena manusia itu tidak dapat kita percaya, selalu mengecewakan. Manusia sering ingkar janji sehingga kita sering mengalami kekecewaan, saudaraku. Jadi manusia tidak bisa dipercaya, jangan mengandalkan manusia. Lalu yang kedua, karena manusia memiliki kemampuan yang terbatas. Benar, saudaraku. Manusia tidak bisa dipercaya, manusia terbatas adanya. Sehingga kita sering tidak dapat puas akan apapun yang dilakukan oleh manusia kepada kita karena keterbatasannya. Bukan karena dia tidak mau melakukan atau tidak mau menolong kita, tetapi karena dia terbatas melakukan itu, ya, sehingga kita pun tidak bisa puas dalam kehidupan. Karena itu, saudaraku, jangan kita mengandalkan manusia atau mengandalkan kekuatan kita. Belajarlah pagi ini untuk sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan segala perkara kita dapat ditolong. Ya, segala perkara kita dapat diberkati sehingga kita dapat menikmati segala berkat sukacita dan hanya di dalam Dia kita merasakan kebahagiaan sejati karena Dia sumber hidup yang memberikan kehidupan kepada kita. Akhirnya Tuhan akan memberkati kita semuanya dengan firman yang menjadi khotbah dalam minggu kita hari ini. Mari hari ini kita belajar, ya, jadilah orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Karena sungguh-sungguh diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur kepadamu saat ini untuk kebenaran firman yang kami terima menjadi khotbah dalam minggu kami hari ini. Berkatilah setiap kami supaya kami sungguh-sungguh mengintrospeksi kalau selama ini kami mengandalkan kemanusiaan kami. Hari ini kami mau bertobat. Kami mau mengandalkan Tuhan karena diberkati orang mengandalkan Tuhan. Berkati umatmu dimanapun mendengarkan firman ini. Biarlah mereka juga ditolong menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan. Sehingga yang lemah Tuhan kuatkan, yang jatuh diangkat, yang putus asa beri harapan, yang berduka dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang sakit dipulihkan disembuhkan, yang mencari pekerjaan diberikan pekerjaan, yang mencari jodoh diberikan jodoh yang baik, yang mengharapkan keturunan diberkati bibit dan buah kandungan mereka. Anak-anak kami dalam pendidikan diberkati menjadi pribadi yang takut Tuhan, karena takut Tuhan permulaan hikmat pengetahuan bagi mereka. Anak-anakmu yang bersuka cita karena berulang tahun, tambahkan sukacita mereka, ajar bersyukur karena itu anugerah Tuhan atas hidup mereka. Ada banyak umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan khotbah ini, mereka sedang dalam pergumulan hidup yang sulit, dibelenggu oleh persoalan hidup yang berat, bahkan oleh kuasa setan, kuasa gelap. Dengan mendengarkan firman ini dan dengan doa ini, biarlah mereka ditolong, dilepaskan, dibebaskan, dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya kebenaran ini menjadi berkat bagi kita semua, sehingga dimanapun saudara berada, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, tetaplah semangat, jadi kuat dalam Tuhan, jangan menyerah, ya, mengucap syukurlah atas segala sesuatu dan tak bersuka cita. Dan kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu didoakan, mari hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami, saudaraku. Seperti orang-orang lain yang telah kami doakan, mereka diberkati. Kami rindu juga berdoa untuk saudara. Dan kami tetap berharap saudara kan juga bisa membantu kami, saudaraku, untuk bisa membagikan renungan ini, khotbah ini kepada sebanyak mungkin orang. Supaya banyak orang bisa menonton, mereka pun diberkati Tuhan hari ini. Itulah harapan kami. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Bagi saudara yang belum melakukannya, tekan tombol like, juga subscribe, ya, di link YouTube saudara, sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini ke depan, juga untuk pengembangan channel ini. Karena Tuhan memberkati saudara di hari ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Ngoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Soresa Medan, menyampaikan selamat hari Minggu bagi saudara. Sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.